الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل أياما معدودات، والصلاة والسلام على النبي القائل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'du, sidang jamaah tarawih Masjid Dewan Dakwah Sultan Alauddin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita bersyukur kepada Allah disampaikan di malam ke-19 di bulan suci Ramadan, yang menunjukkan bahwa hari-hari dari bulan suci Ramadan ini akan habis. Faqad sadaqa Allah idh yaqul, maka benarlah Allah ketika mengingatkan kepada kita dari rentetan ayat puasa ayyaman ma'dudat, bahwa sungguh hari-hari dari bulan suci Ramadan itu terbatas. Magfirah yang Allah bukakan, pintu surga yang Allah bukakan, dan pintu neraka yang Allah tutup, hari-harinya terbatas. Untuk kemudian kita berlomba, bersegera dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, taharrau fi ashril awakhir min Ramadan, bersegeralah kalian di 10 hari-hari terakhir Ramadan dengan mengejar keutamaan 1000 bulan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah tema yang luas dan sangat penting, yang tentu setiap kita mesti berperan dalam memperbaiki konteks ekonomi kita sebagai umat al-Islam. Dalam sebuah tema peran ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat. Namun, ala kulli halin, kita bisa merasakan sendiri bagaimana kemunduran yang terjadi pada umat ini. Negeri kita sendiri menjadi negeri yang pertama dan terbesar atau terranking pertama di benua Asia sebagai negeri dengan pelaksana pinjol terbanyak se-Asia. Yang kedua, kita pun dihadapkan dengan begitu banyak rentetan kasus korupsi, yang kebanyakannya juga alal asaf adalah kaum muslimin, walaupun tentu mereka adalah yang lemah iman, karena kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu beriman ketika dia mengambil dari bukan bagian dari haknya. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita yang mereview berita yang viral hari ini, apa itu? 3 polisi yang mati karena ingin menggerebek kasus sabung ayam, ya, di Lampung. Apa ujung-ujungnya jamaah sekalian? Adalah masalah perut, ya, maisir, judi yang tersebar di tengah kaum muslimin. Adalah sesuatu yang waqi', yang harus kemudian kita sikapi dengan ilmu atau dalam konteks Islamic worldview. Walhamdulillah, Al-Imam tadi membacakan kepada kita rakaat pertama dan kedua terkait masalah perut ini, ya. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', ya. Dan Allah akan pasti menguji kalian terhadap apa? Bisyai'in, dengan sesuatu yang sangat sedikit. Bisyai'im minal khauf, rasa takut, wal ju', dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, rasa takut dari kekurangan harta dan buah-buahan. Dan Allah berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Kenapa sabar? Karena dia tidak ingin mengambil dari yang bukan haknya. Adapun mereka yang tak sabar, maka mereka akan gelap mata. Mereka untuk mengambil dari setiap yang bukan bagian dari haknya. Dan tentu jamaah sekalian juga dalam suratul Quraisy, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kalian anugerah dalam bentuk al-amnu, yakni keamanan, dan juga dari rasa lapar jemaah sekalian. Jadi memang ini masalah perut harus dibuatkan satu prodi khusus, ya. Bahkan kita di kampus ada prodi hukum ekonomi syariah yang 150 SKS mengkaji bagaimana melahirkan ekonomi syariah yang handal. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara mafatih harus kita ketahui dari pintu-pintu bagaimana konteks ekonomi syariah yang Allah turunkan kepada kita. Dan kita harus yakin bahwa Islam ini adalah syamilan wa mutakamil, sempurna dan menyeluruh.
yang Allah turunkan dalam suratul Maidah. Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian pada hari ini. Dan di antara konteksnya adalah konteks iqtisad al-islami atau konteks ekonomi syariah. Apa kunci yang pertama? Menjadi sebuah batasan dalam konteks ekonomi syariah jemaah sekalian untuk mewujudkan ekonomi yang kuat dan kesejahteraan umat. Yang pertama, bahwa ekonomi umat bagian daripada maqasidus syariah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Semua aturan yang ada dan Allah turunkan bersama Nabi-Nya alaihi salatu wassalam tidak keluar dari 5 maqasidus syariah. Apa itu? Menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Maka tidak boleh ada sebuah sistem, tidak boleh ada mekanisme yang menyebabkan ketidakterjagaan harta seseorang. Bahkan syariat ini membenarkan seseorang untuk melindungi dirinya ketika hartanya ingin diambil. Bahkan ketika ia terbunuh menghadapi paluka, mau si ba'ji, maka syariat menetapkan dia syahid atas hal tersebut. Kecuali kalau dia ikhlaskan hartanya dan mengatakan saya tangan kosong, kecuali kalau sudah berlatih, menjadi murid dari Bruce Lee. Tetapi kalau dia kemudian tidak mampu dan dia pun mati di situ, maka dia terhitung syahid dalam agama ini. Itulah konteks utama dalam syariat ini. Sehingga agama ini bahkan dalam Al-Quran mengatur bagaimana kita membelanjakan harta-harta kita. Bahkan kata Nabi SAW, "La tazulu qadama ibnu Adama hatta yus'ala an arba." Tak akan bergerak harta kaki anak Adam hingga ditanya tentang 4 perkara. Dan beratnya hisab harta ini jemaah sekalian, karena Allah menghisab dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Miftah yang kedua atau kunci yang kedua dalam konteks ekonomi syariah, bahwa al-aslu fil asya al-ibahah. Bahwa asal dari setiap perkara yang mubah, termasuk dalamnya adalah muamalah, adalah boleh. Ma dallad dalil ala tahrimihi. Sampai tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka silakan kita mau jualan apa jamaah sekalian? Thrifty, yang lagi digandrungi, pakaian bermerek tapi harga miring. Boleh jemaah sekalian, selama mengikuti batasan-batasannya. Walaupun ada yang mengkaji bahwa bisnis thrifty ini, apalagi di malam hari, dalam kegelapan, mengandung unsur yang disebut dengan gharar. Ada ketidakjelasan, tidak kelihatan gimana esok bolokna, di mana lubangnya dan seterusnya. Di situ syariat mengatakan kalau kita jual barang harus jelas, beli iPhone second ternyata sementara dilapor barangnya, ada setahu kami tukang servis pernah ditahan kan, kasihan karena menservis iPhone yang ternyata lagi dilaporkan, akhirnya 2 malam mendekam dalam penjara. Maka ini jemaah sekalian bagaimana sistem Islam memberikan kepada kita keluasan. Lain halnya dalam masalah ibadah, sebaliknya adalah al-aslu fil ibadati haramun. Asal dari setiap ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Yang ketiga jemaah sekalian, miftah yang ketiga adalah antaradim minkum. Engkau saling ridha satu dengan yang lain. Ada jual beli, ada transaksi. Jamaah cari baju baru, tidak mau ngantri di distro muslim atau yang lain, maka di Shopee. Bentuk kita bersetuju untuk melakukan pembayaran itu adalah iradah, adalah keinginan dan kita setuju, maka dia adalah boleh jual beli online selama barangnya jelas, asalkan jangan cari barang di Instagram jemaah sekalian, banyak patipu, hati-hati. Sementara mekanisme pasar seperti marketplace itu jelas karena ada domainnya. Apa itu domain? Ia menjamin bahwa barang itu akan pasti aman. Ketika tidak sampai, kita boleh mengklaim. Barang tidak diterima, klaim, ajukan pengembalian. Begitu sempurna syariat Islam ini jemaah sekalian. Dan yang keempat setelah antaradim minkum adalah adanya sirah, adanya ikrar, adanya akad. Maka dalam syariat Islam tidak boleh ada di antara umat Islam yang mengatakan bahwa konsep ekonomi konvensional dan konsep ekonomi syariah sama saja.
bunga dan juga keuntungan ya sama, riba ya. Asal katanya adalah riba. Kalla wallah. Bahkan Allah telah menegaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan segala bentuk jual beli dan mengharamkan segala bentuk riba. Makanya jamaah sekalian, ketika kita menyebutkan 4 konteks kebebasan dalam muamalah untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan, juga ada 4 rambu-rambu yang harus kita hindari. Apa itu jamaah sekalian? Adalah riba itu sendiri. Dan tentu riba itu yang kata Nabi SAW dari hadis Abu Amru, dari riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dalam Sahih Ibnu Albani, kata Nabi SAW, "Idza tabayatum bil ainah." Maka ketika jamaah sekalian kita melihat kenapa kita porak-poranda sekarang ini. Israel melanggar kesepakatan damai, membunuh dan membom 350 jiwa yang mati hari ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ternyata Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita 1400 tahun lamanya. Kata Nabi, "Idza tabayatum bil inah." Jika kalian jual beli inah, wa akhadtum adnabal baqar, kalian hanya ridha dan sibuk dengan peternakan dan pertanian kalian, dan kalian meninggalkan jihad untuk membela agama kalian, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian umat al-Islam sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa bedanya itu dimaksud bai al-inah jemaah sekalian? Seseorang beli iPhone 16, ya jangan HP saya, ya murah, ya. iPhone 16 dicicil selama setahun, harganya berapa? 40 juta ya, ya. Kemudian dalam proses dia mencicil, baru bulan ke-8 dia butuh duit 30 juta atau 35 juta, ya. Maka dia kembali menjual barang ini kepada yang tempat dia beli, kepada orang yang sama dengan harga 35 juta nakdan tunai. Maka inilah yang disebut dengan bai al-ainah, ya. Jadi tidak boleh membeli barang secara kredit dan menjualnya kembali kepada pabaluna, ya, secara tunai dengan harga yang berbeda. Adapun kita punya rumah, kita kredit, kemudian kita jual kepada orang lain, cicilan, ini bukan namanya bai al-ainah, tapi bai tawakkur. Dan jumhur ulama mengatakan boleh yang ini. Maka ini jemaah sekalian, riba sesuatu yang sangat tipis dan halus, tapi justru dengannya kemudian kita mesti berhati-hati. Yang kedua jemaah sekalian adalah az-zulmu, kezaliman. Ya. Kenapa harus zalim Ustaz? Kan kita sudah sepakat deal, ya. Bismillah, pakai bismillah lagi, ya. Akad ribawi pakai bismillah lagi, wa na'udzubillah, ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada kezaliman di situ. Maka keberadaan bank-bank syariah harus kita support untuk kemudian kita bertransaksi di situ. Tapi Ustaz, mahal bunganya atau lebih tinggi, ya, persenannya dibandingkan bank konvensional. Antum yakin insya Allah Allah datangkan keberkahan dibandingkan murah atau rendah bunganya, tapi sudah itu ya datang peluka, ya dicuri, wa na'udzubillah. Yakin jamaah sekalian. Dan tentu jamaah sekalian, negara kita menjamin bahwa setiap bank syariah itu punya dewan pengawas syariah yang diatur oleh undang-undang. Maka setiap transaksi kita diawasi oleh DPS untuk menghindari kezaliman tersebut. Maka jangan kita katakan bank syariah dan konvensional pun sama. Pun kalau kita ingin mengatakan sama, kita mesti berhati-hati karena padanya ada syubhat atau ada keraguan-raguan. Yang kata Nabi SAW dari hadis Nawas bahwa di antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat. Yang ketiga jemaah sekalian setelah zulm tersebut adalah al-maisir, judi, ya. Dan kebanyakan judi di sekitar kita jemaah sekalian, apa contohnya? Adik-adik kita atau anak-anak kita yang beli poin atau koin di toko-toko kecil untuk mendapatkan boneka yang mahal, ya. Ini probability-nya sangat kecil jemaah sekalian, ya. Dan ini bagian daripada maisir, adu nasib yang kemudian Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan tentu jangan lagi tanya, ya, beli chip game ya lebih jelas ya hukumnya, ya, haram. Maka selama Ramadan masih ada insyaallah kita puasa dari beli chip online yang justru padanya ada kezaliman dan ada judi yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan yang terakhir jemaah sekalian, miftah atau
rambu-rambu yang keempat yang mesti untuk kemudian kita hati-hati dalamnya adalah gharar itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin. Celakalah al-mutaffifin itu. Siapakah itu al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Yang mereka ketika menimbang barang berusaha untuk menguranginya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sementara sebaliknya kalau dia jadi pembeli, ya, dia minta tambah-tambahi dai, ya. Ada yang seperti ini. Wa na'udzubillah. Apalagi kalau sudah ditulis timbangan jujur Pak Ustadz, ya. Ini waqi, ya. Yang kemudian nyata sebuah bentuk ghararnya yang harus kemudian kita waspadai, apalagi di bulan suci Ramadan ini jemaah sekalian. Dan yang terakhir, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sulit untuk mewujudkan kesejahteraan umat ini lewat ekonomi? Yang pertama, karena kita tidak yakin dengan konteks Islam. Kita memilih Islam sebagai din kita, tapi kita tidak memilih bahwa Islam sebagai metode muamalah kita. Yang kedua jemaah sekalian, bahwa setiap harta yang haram itu akan menyebabkan doa tidak terkabul. Dalam hadits Nabi SAW mengatakan, ada seseorang yang datang dari jauh dalam keadaan lusuh, ia pun mengangkat doanya, ya Rabbi ya Rabb. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun, makanannya ada yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya ada yang haram, wa guzya bil haram, dan di sekitarnya adalah harta yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimanapun doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang harus kemudian kita introspeksi diri adalah ketika kita bertindak sebagai pembeli ataupun penjual. Kata Umar bin Khattab, beliau berkata, la yajuzul bai', tidak boleh ada di antara kalian yang berjualan di pasar kami liman lam yatafaqqah fid din, sementara dia belum belajar tentang fikih jual beli. Maka jemaah sekalian, ayo kita dekati agama kita. Kenapa kita terpuruk saat ini? Karena kita jauh dari agama kita. Kita enggan untuk kemudian mendetailkan. Kita enggan untuk kemudian mengkaji fikih-fikih muamalat. Sementara kita adalah para pelaku-pelaku yang menginginkan keberkahan dari hal tersebut. Dan tentu jemaah sekalian, kebanyakan kita atau sebagian dari kaum muslimin hanya berorientasi pada materi dan bukan kepada keberkahan. Keberkahan pada harta jemaah sekalian, adanya istri yang salihah, adanya anak-anak yang tumbuh yang salih dan salihah yang mendengarkan perkataan bapaknya. Itulah tuh bentuk keberkahan. Bahkan kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-barakatu yakni az-ziyadatu fil khairat, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Maka jemaah sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan ini menjadi tempat untuk kemudian kita bermuhasabah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan alhamdulillah masjid kita memfasilitasi kajian ilmiah di sesi tarawih dan juga di sesi subuh untuk kemudian kita mendapatkan maklumat yang sangat banyak. Kalau 18 hari telah berlalu dari kajian Ramadan, tarawih dan juga dan juga subuh, maka setidaknya sudah 36 materi kajian ilmiah yang telah kita dapatkan. Ayo, setelah kita mengetahui, kita mengamalkan, kita berusaha untuk menjadi para pelaku-pelaku ekonomi syariah yang jauh dari maghrib singkatannya. Maisir, judi, ya, gharar, ya, sesuatu yang tidak jelas, riba dan juga zulum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita untuk ke masjid dan menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan dan bersama-sama mengejar keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.